Coba panjenengan perhatikan pusaran rambut di atas kepala seorang anak. Bagi mata awam itu hanyalah arah tumbuhnya rambut. Namun bagi para leluhur kita, mereka yang memiliki ilmu titen dan mata batin yang tajam, pusaran itu adalah peta takdir. Sebuah segel gaib yang ditorehkan semesta sejak hari pertama jiwa ditiupkan ke dalam raga. Satu pusaran rambut atau unyeng-unyeng adalah hal yang biasa. Namun, bagaimana jika ada dua? Ini bukanlah sekadar keunikan fisik biasa. Di tanah Jawa dan juga dalam bisikan-bisikan hikmah Islami, dua unyeng-unyeng adalah pertanda hadirnya seorang anak pilihan. Jiwa yang dititipkan dengan dua kekuatan, dua jalan hidup dan seringkali dengan misi yang besar. Anak-anak ini seringkali dicap bandel, keras kepala, dan sulit diatur. Namun di balik sifatnya yang seolah membangkang itu, tersimpan potensi intuisi setajam elang, daya cipta yang melampaui nalar dan bibit kepemimpinan yang kuat. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rauh, selamat datang kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Wadah bagi jiwa-jiwa yang haus akan kearifan adiluhung Nusantara. Saya mengajak panjenengan semua untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kita senantiasa terhubung dalam satu getaran, bersama menjaga agar kebijaksanaan leluhur ini tak padam ditelan zaman. Sedulur, anak adalah anugerah titipan dari Gusti Ingkang Maha Agung, dan setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Khusus bagi mereka yang dikaruniai dua unyeng-unyeng, mereka membawa energi ganda. Ibarat memegang dua bilah keris pusaka, jika tidak tahu cara menggunakannya, bisa melukai diri sendiri. Namun jika paham cara mengendalikannya, ia akan menjadi ksatria yang tak terkalahkan. Maka pahamilah 10 tanda keistimewaan mereka, agar kita tidak salah dalam mendidik dan mampu mengarahkan potensi besar mereka. Mari kita mulai kajian ini. Mohon perhatikan dengan baik dan bijak. Pertama, gerbang batin punya intuisi mata elang. Anak dengan dua unyeng-unyeng seringkali memiliki daya batin atau intuisi yang sangat tajam sejak kecil. Mereka mampu merasakan getaran energi yang tak kasat mata. Mereka bisa tahu jika ada orang yang berbohong hanya dari sorot matanya. Bisa merasakan suasana sebuah tempat angker. Bahkan seringkali mendapat firasat sebelum sebuah kejadian terjadi. Ini bukanlah omong kosong. Para leluhur menyebutnya weruh sadurunge winarah, atau mengetahui sebelum diberitahu. Ini pertanda jiwanya sangat peka terhadap alam batin. Dalam ajaran Islam juga kemampuan ini disebut firasah, ketajaman mata hati seorang mukmin. Sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Takutlah kalian pada firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Anak ini membawa percikan cahaya itu di dalam dirinya. Kedua, watak pemberontak tak suka dikekang. Nah, anak ini sering dicap ndablek, bandel atau keras kepala. Namun pahami dulu akarnya. Ini bukan sekadar pembangkangan biasa. Mereka terlahir dengan pandangan dan logika berpikir yang berbeda. Tidak suka disetir karena di dalam jiwanya ada kompasnya sendiri. Tapi jika panjenengan pahami, maunya ia akan menjadi tunggangan setia yang membawamu ke puncak gunung. Jiwa mereka itu pemimpin, bukan pengikut. Maka tugas kita adalah mengarahkan, bukan memaksakan kehendak. Ketiga, akal kreatif berpikir di luar tempurung langit. Dua unyeng-unyeng menandakan otaknya memiliki dua pusat kreativitas. Punya daya imajinasi yang liar dan tak terbatas. Pikirannya sering melompat-lompat dari satu ide ke ide lain. Mereka suka bertanya hal-hal yang aneh dan filosofis, yang kadang membuat orang dewasa bingung menjawabnya. Menurut spiritual Jawa, ini tanda otaknya tidak terbelenggu oleh aturan umum. Dalam Islam, orang yang berpikir mendalam seperti ini disebut ulul albab. Jika potensinya tidak dibelenggu oleh sistem sekolah yang terlalu kaku, mereka bisa tumbuh menjadi seniman besar atau pemikir yang mengubah dunia. TK4.
Bibit unggul memiliki aura kuat. Salah satu anugerah besar mereka adalah pamoring urip atau aura pemimpin. Sejak kecil, mereka sering menjadi pusat perhatian di antara teman-temannya. Disegani dan seringkali ditunjuk sebagai pemimpin, meskipun kadang penampilan mereka paling nakal. Ini adalah keseimbangan dua kekuatan. Kekuatan berpikir strategis dan kekuatan hati yang berempati. Jika dua kekuatan ini dididik dengan benar, ditanamkan nilai tanggung jawab dan keadilan, maka kelak ia akan tumbuh menjadi pemimpin sejati yang bijaksana dan amanah. Kelima, lakon hidup ekstrim penuh kejutan. Jalan hidup anak ini tidak akan datar. Hidup mereka akan seperti roda pedati yang berputar tajam laksana roller coaster. Kadang mereka akan terbang tinggi mencapai puncak kejayaan. Namun di lain waktu jatuh terperosok ke ujian yang dalam. Jangan takut, justru ini adalah pertanda bahwa mereka menjalani jalan hidup sakral. Tuhan tidak memberikan ujian berat kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Setiap ujian akan menaikkan derajat mereka ke tingkatan hidup yang sangat tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Keenam, daya pikat karisma yang sulit dijelaskan. Anak ini memiliki daya tarik sosial yang aneh tapi sangat kuat. Mereka punya magnet atau karisma alami. Mungkin wajahnya tidak selalu paling tampan atau cantik, tapi ada sesuatu dalam sorot mata dan cara bicara yang membuat orang lain menaruh hormat tanpa alasan yang jelas. Dalam spiritual Jawa, ini disebut sebagai energi batin yang memancar keluar. Dalam Islam ini, bisa diibaratkan seperti nur atau cahaya anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga wajahnya enak dipandang dan ucapannya mudah diterima. Jika dibimbing dengan akhlak yang baik, mereka bisa menjadi inspirator atau tokoh masyarakat yang didengarkan banyak orang. Ketujuh, mimpi mereka menjadi jendela alam gaib. Mereka sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan simbolik sejak kecil. Kadang mereka mimpi berada di tempat asing yang megah atau angker, atau bahkan bertemu dengan sosok bercahaya. Ini tanda bahwa hubungan batin mereka dengan alam bawah sadar dan alam gaib sangat kuat. Mimpi mereka bukan sekadar bunga tidur, bisa menjadi sasmita atau pertanda. Di Islam, mimpi yang benar bisa menjadi salah satu bentuk wahyu kecil atau bisira, kabar gembira. Kedelapan, jiwa merdeka. Inilah tantangan terbesar bagi orang tua dan guru. Anak ini cepat sekali bosan dan tidak betah dalam sistem pendidikan yang monoton dan seragam. Mereka mungkin dicap malas atau sulit fokus, padahal cara belajarnya yang berbeda. Mereka adalah pembelajar kinestetik dan visual, lebih suka belajar dengan praktik langsung, dengan cara yang bebas dan kreatif. Orang tua harus lebih fleksibel dan mencari jalur pendidikan yang sesuai dengan fitrah atau karakter unik mereka. Kesembilan, daya tahan emosional yang kuat. Saat kecil mereka terlihat cengeng atau sering tantrum. Jangan salah, sebenarnya di dalam jiwa mereka tersimpan daya tahan emosional yang luar biasa kuat. Tidak mudah putus asa. Jika sudah memiliki sebuah tujuan, mereka akan mengejarnya dengan tekad yang membara. Leluhur menyebutnya watak baja, keras di luar dan sangat kuat di dalam. Jika dibimbing dengan penuh kasih sayang, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bermental juara. Tidak akan pernah menyerah menghadapi badai kehidupan sekeras apapun. Kesepuluh, rentan gangguan gaib saat kecil. Karena kepekaan energi batinnya yang terang, anak ini saat kecil sangat rentan diganggu oleh yang tak kasat mata. Inilah mengapa mereka seringkali rewel tanpa sebab di malam hari, menangis histeris, atau ketakutan berlebihan pada tempat gelap. Energi mereka yang unik bisa membuat entitas halus tertarik untuk mendekat. Maka, penting sekali untuk membentengi mereka dengan doa. Sedulurku semuanya, 10 tanda tadi bukanlah untuk mengkultuskan. Namun,
Sebagai pengingat para orang tua untuk lebih peka dan bijaksana, jangan gegabah dalam menilai. Bimbinglah mereka dengan ilmu dan kasih sayang, karena di tangan panjenenganlah potensi luar biasa itu bisa diasah menjadi berlian yang berkilau. Bagaimana menurut panjenengan? Apakah panjenengan atau putra-putri panjenengan memiliki tanda ini? Silakan bagikan pengalaman berharga panjenengan di kolom komentar. Mari kita akhiri dengan menundukkan hati berdoa bersama. Ya Allah Gusti Kang Moho Tunggal, pencipta segala keunikan, bimbinglah kami agar mampu memahami dan mendidik amanah-Mu dengan kesabaran dan ilmu. Jadikanlah anak-anak istimewa ini, anak-anak yang soleh, cerdas, kuat, dan berakhlak mulia. Tumbuhkan mereka dalam cahaya petunjuk-Mu yang lurus dan terang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di penelusuran tabir rahasia kehidupan selanjutnya. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.